Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis tentang fil iqtisadi fil ibadah, tidak berlebihan dalam ibadah. Ibadah atau amal soleh, kita sering mendapat nasihat banyak-banyaklah berbuat kebaikan, banyak-banyaklah beribadah. Kalimat banyak-banyak itu kemudian sering dipahami yang keliru. Jadi akhirnya orang berpendapat bahwa ibadah itu semakin banyak semakin baik, amal soleh itu semakin banyak semakin baik. Pemahaman yang seperti ini tidak sepenuhnya benar. Walaupun agama menyuruh kita untuk banyak-banyak berbuat baik, tetapi tetap ada batasan-batasannya. Tidak boleh melakukan kebaikan secara berlebih-lebihan. Kemudian salah satu tolok ukur ibadah itu dianggap sebagai berlebihan adalah apabila seseorang itu fokus pada satu jenis ibadah sampai kemudian dia mengabaikan ibadah yang lain. Kalau sudah seperti itu dianggap sebagai berlebihan dalam ibadah. Jadi Allah menyediakan banyak kebaikan, Allah menyediakan banyak jenis amal soleh, Allah menyediakan banyak jenis ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Maka seseorang dipersilahkan, utamanya yang sunnah ini, untuk memilih mana yang bisa dikerjakan. Seseorang yang hanya fokus pada satu jenis ibadah kemudian melalaikan ibadah yang lain, itu bisa jadi hasilnya tidak baik. Contohnya dalam hadis berikut, yaitu hadis yang ke-8 yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Juhaifata, dan diriwayatkan dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Wahb bin Abdillah, yaitu Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Juhaifah berkata, Akho telah mempersaudarakan sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan antara baina Salmana, yaitu antara sahabat Salman, wa Abi Darda'i dan Abi Darda. Jadi ketika Rasulullah hijrah di Madinah, itu aktivitas yang dilakukan Rasulullah di samping membuat masjid sebagai pusat kegiatan, Rasulullah adalah mempersaudarakan dua sahabat, artinya dua golongan sahabat dari kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Nah, salah satu yang dipersaudarakan itu adalah antara sahabat Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Fazaro, kemudian berkunjung sapa Salman Aba Dardai ke rumah Abi Darda. Suatu hari Salman yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada Abi Darda itu berkunjung ke rumah Abi Darda. Faro'a, kemudian Salman melihat Umi Dardai, pada Umi Darda mutabadzilatan, sebagai seorang wanita yang berpakaian lusuh dan berwajah lesu. Jadi suatu hari ketika Salman ini mengunjungi Abi Darda, di rumah Abi Darda bertemu dengan istrinya Abi Darda yang kemudian dipanggil Umi Darda. Jadi Umi Darda ini bukan ibunya Abi Darda, tapi istrinya Abi Darda. Dia itu sebenarnya seorang wanita yang cantik dan juga belum terlalu tua. Tapi ketika Salman berkunjung ke rumahnya itu dia berpakaian lusuh, wajahnya layu, kusut, tidak berhias. Faqala, kemudian Salman bertanya, masa nuki, mengapa engkau demikian?
mengapa keadaanmu seperti ini? Qalat, kemudian Ummi Darda menjawab, akhuka Abu Darda, saudara laki-lakimu yang bernama Abu Darda, yaitu suamiku, laisa lahu hajatun fid dunya, dia saat ini sudah tidak membutuhkan dunia, dia sudah sibuk beribadah kepada Allah sampai istrinya diabaikan, sampai hak-hak istrinya tidak ditunaikan, sehingga istrinya tadi tampak kusut, tampak layu, bagaikan kembang yang tidak pernah disiram, jadi layu kusut gitu, padahal belum terlalu tua. Faja'a Abu Darda, kemudian datanglah Abu Darda, fasona'a lahu ta'aman, kemudian Abu Darda ini membuat makanan diperuntukkan buat temannya yang baru datang, yaitu Salman. Setelah makanan itu jadi, faqala lahu, kemudian Abu Darda berkata kepada Salman yang berkunjung tadi, kul fa inni so'imun, makanlah, sesungguhnya aku sedang puasa. Jadi tuan rumah ketika kedatangan tamu memang dia menyediakan makanan dan mempersilahkan tamunya untuk makan, tapi dia sendiri sedang berpuasa. Qala, kemudian Salman menjawab, ma ana bi akilin hatta takula, saya tidak akan mau makan sehingga engkau juga mau makan. Di jawaban si Salman tadi, nggak mau aku makan kalau kamu tetap puasa, saya baru mau makan kalau kamu mau ikut makan bersama aku. Fa'akala, akhirnya Abu Darda yang tadinya puasa itu dia membatalkan puasanya untuk kemudian menemani makan tamunya. Karena tamu zaman dulu itu tidak ada istilah mampir ke warung, Pak, ya. Beda kalau zaman sekarang kan orang berkunjung ke rumah saudaranya, kalau misalkan dia rumahnya jauh, terkadang ketika sudah mendekati rumah saudaranya itu dia mampir ke warung dulu gitu. Nah, kalau zaman dulu orang itu bertamu ke rumah saudara yang jauh, sementara dalam perjalanan dia tidak mampir ke warung. Maka sebagai tuan rumah yang didatangi tamu itu, ya salah satu cara menghormatinya adalah dengan segera menyediakan makanan. Cuma si Abi Darda ini dia bilangnya silahkan dimakan tapi aku sedang puasa. Nah akhirnya Salman bilang, aku tidak mau makan kalau kamu juga nggak makan. Akhirnya terus tuan rumahnya itu membatalkan puasa sunnahnya untuk kemudian menemani makan bersama tamunya. Nah rupanya tamu ini menginap, ya, menginap di rumah Abi Darda si Salman tadi itu. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yaqumu, ketika datang waktu malam sehabis sholat isya, itu rupanya kebiasaan Abu Darda tidak tidur, Pak, dia langsung sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak apa sholat sunnah yang lain-lain, nah pokoknya dia nggak tidur. Faqala lahu, kemudian Salman yang melihatnya itu lalu berkata, nam, tidurlah. Akhirnya fanama, kemudian Abu Darda tidur. Summa dhahaba yaqumu, kemudian tengah malam, mungkin ya sekitar jam 12 atau jam 1 malam, itu Abu Darda bangun lagi mau sholat. Ketahuan Salman lagi, ya, ketahuan Salman yang jadi tamunya yang nginep di rumah situ. Salman bilang, nam, tidurlah, ya, tidurlah, ya. Akhirnya dia tidur, nggak jadi sholat. Padahal biasanya dia semalam suntuk sholat sunnah sampai istrinya diabaikan. Falam maka namin akhiril laili, maka tatkala telah memasuki akhir malam, yaitu sepertiga malam terakhir, mungkin kalau zaman sekarang ya sekitar jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Qala Salman, kemudian Salman membangunkan Abi Darda, kum al-ana, sekarang bangunlah, kemudian sholatlah. Fashollaya jami'an, maka kemudian keduanya sholat. Nah, jadi ketika Abi Darda selesai sholat isya, dia mau melanjutkan sholat sunnah, oleh Salman disuruh tidur. Tengah malam bangun mau sholat sunnah, suruh tidur lagi. Baru setelah sepertiga malam terakhir, si Abi Darda dibangunkan oleh Salman. Nah sekarang silahkan kalian untuk sholat sunnah. Akhirnya
baik Salman maupun Abi Darda menunaikan ibadah sholat sunnah di sepertiga malam terakhir. Nah, faqala lahu Salman, kemudian Salman menasehati Abi Darda tadi. Inna li rabbika 'alaika haqqon. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada hak atasmu. Artinya kamu punya kewajiban terhadap Tuhanmu. Kewajiban untuk beribadah. Tapi juga selanjutnya wa inna li nafsika 'alaika haqqon. Sesungguhnya tubuhmu, dirimu itu juga punya hak atas dirimu. Artinya anggota tubuhmu itu perlu untuk istirahat. Dia punya hak untuk istirahat. Jangan kemudian dipakai terus untuk beribadah, ya. Yang demikian itu bisa dianggap sebagai berlebih-lebihan. Jadi mata punya hak untuk dipakai tidur. Nah, maka jangan dipakai sholat terus, tapi juga harus ada yang digunakan untuk tidur. Tapi sebaliknya juga jangan kemudian dipakai tidur terus, karena Tuhanmu ada hak atasmu. Kau punya kewajiban juga kepada Tuhan. Artinya ya sebagian dipakai untuk tidur, sebagian dipakai untuk sholat sunnah. Nah, tidur semua juga enggak baik, untuk sholat semua juga tidak baik. Harus pandai-pandai membagi waktu, bahwa malam-malam itu ada yang sebagian dipakai untuk sholat, ada sebagian dipakai untuk tidur. Nah, wali ahlika 'alaika haqqon, dan untuk istrimu kamu juga punya kewajiban. Ya, jangan dibiarkan saja. Dosa, ya, seorang suami jika tanpa udzur kemudian membiarkan istrinya. Maka hak istrinya juga harus dipenuhi. Jadi ketika seorang sibuk tahajud tapi mengabaikan hak istrinya, itu juga tidak baik. Itu namanya yang tadi di awal saya sebut, fokus pada satu ibadah tapi mengabaikan ibadah yang lain. Tidak boleh seperti itu, tidak baik. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk dirinya sendiri, ada yang untuk keluarganya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah haknya setiap orang yang punya hak. Ya, haknya Allah tunaikan, haknya dirimu sendiri laksanakan, hak istrimu juga kerjakan. Itu nasihat Salman kepada Abu Darda. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian pagi harinya Salman dan Abi Darda ini kemudian mendatangi Rasulullah. Rupanya walaupun malam itu Abi Darda itu nurut nasihat Salman, tapi dalam hati kecilnya mungkin agak protes. Wong saya ini mau sholat, mau ibadah kepada Allah, mengapa harus disuruh tidur, harus memenuhi hak kepada istrinya, kan pentingan Allah daripada istri. Mungkin begitu maunya Abi Darda itu. Maka kemudian dia pagi harinya mengadukan masalah ini kepada Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, kemudian dia menyebutkan apa yang dilakukan oleh Salman terhadap Abi Darda, diceritakan kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda, shadaqa Salmanu, yang benar adalah Salman, bukan Abi Darda. Berarti Abi Darda walaupun berbuat kebaikan tapi salah, ya, keliru. Kenapa? Karena hanya fokus pada satu kebaikan, melupakan kebaikan yang lain. Jadi sholat sunnah itu baik, sholat malam itu baik, tapi kalau sampai kemudian menelantarkan istrinya menjadi tidak baik. Jadi ya harus dibagi. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk memenuhi hak istrinya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang ke-9. Wa an Abi Muhammad, dan diriwayatkan dari Abi Muhammad. Nama aslinya Abdullah bin Amr bin As. Itu Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala,
Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr berkata, Uhbiro telah diberi kabar sapaan Nabi Muhammad SAW anni bahwasanya sungguhnya aku yang dimaksud ini adalah Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr. Aku lu telah berkata, telah bersumpah, wallahi demi Allah, la asumanna, sungguh aku akan berpuasa an-nahara di siang hari, wala aku manna, dan sungguh aku akan sholat al-laila di malam hari, ma'istu seumur hidupku. Ya. Jadi hadis ke-9 ini dari Abi Muhammad atau nama aslinya Abdullah bin Amr. Dia itu telah bersumpah, ya, demi Allah saya akan puasa di siang hari, sholat di malam hari seumur hidup. Kelihatannya kan baik, ya, kelihatannya baik. Siang puasa, malam sholat sunnah. Nah, berita ini telah sampai kepada Rasulullah. Faqala, maka kemudian bersabda sapa Rasulullah SAW, antalladzi taqulu dzalika, wahai Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr, apakah engkau telah mengucapkan yang seperti itu? Maksudnya seperti itu bagaimana? Bahwa engkau akan puasa di siang hari dan sholat di malam hari seumur hidup. Fakultu lahu, kemudian aku menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, benar kami telah mengucapkan yang demikian itu demi bapakku, demi engkau, dan demi ibuku wahai Rasulullah. Jadi orang Arab, ya, itu kalau berbicara suka diawali dengan sumpah untuk meyakinkan lawan bicara. Nah, sumpah itu juga tingkat-tingkat, ya. Yang paling tinggi adalah apabila orang itu bersumpah demi Allah. Kayak tadi itu, bersumpah wallahi la asumanna nahara, demi Allah sungguh aku akan puasa di siang hari, akan sholat di malam hari, ma'istu seumur hidupku. Nah, itu sumpah yang paling tinggi karena membawa nama Allah. Nah, sumpah yang kedua ini dia tidak bersumpah atas nama Allah, tapi atas nama bapaknya, atas nama Nabi Muhammad, dan atas nama ibunya. Ini sumpah juga termasuk sumpah yang tinggi kedudukannya. Kenapa? Dalam Islam orang tua itu orang yang paling harus dihormati. Itu aja dipertaruhkan, ya, dipertaruhkan untuk bersumpah demi bapakku dan demi ibuku, dan juga demi engkau wahai Rasulullah, aku memang telah benar mengucapkan yang seperti itu, bahwa aku bersumpah demi Allah aku akan puasa di siang hari, sholat sunnah di malam hari seumur hidupku. Fakultu lahu, kemudian faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ya, fa innaka la tastati'u dzalika, wahai Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr, engkau tidak akan mampu memenuhi sumpahmu itu, ya, engkau tidak akan mampu memenuhi sumpahmu itu. Ya mungkin sekarang kamu masih mampu, masih muda, tapi kelak ketika engkau sudah mulai tua, kamu tidak akan mampu melaksanakan sumpahmu itu, sehingga malah menjadikan engkau berdosa. Maka pesan Rasulullah, fasum, maka berpuasalah, wa aftir, dan juga tidak puasalah. Jadi jangan berpuasa terus, ya, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Wanam wakum, begitu juga di malam hari, sebagian gunakan untuk tidur, sebagian gunakan untuk sholat sunnah. Ya, ini pesan Rasulullah, ya. Jadi jangan siangnya selalu dipakai untuk puasa, malamnya selalu dipakai untuk sholat sunnah. Rasulullah mengatakan kau tidak akan mampu melakukan seperti itu, tapi sebagian gunakan untuk puasa, sebagian tidak puasa, sebagian untuk sholat sunnah, sebagian untuk tidur. Nah, wasum, dan berpuasalah minasyahri, dari 1 bulan, salah satu ayamin 3 hari. Di Rasulullah menganjurkan untuk 1 bulan itu cukup puasanya 3 hari saja. Ya, 3 hari saja ini biasanya
dipilihkan pada ayyamul bid, hari-hari putih. Maksudnya hari putih itu adalah tanggal 13, 15, 14 dan 15 Komariah di menjelang bulan purnama, disebut ayyamul bid. Di Rasulullah menyarankan dalam satu bulan itu kalian cukup puasa 3 hari saja. Fa innal hasanata, maka sungguhnya kebaikan bi asri amsaliha, akan mendapatkan 10 kali lipat. Wa dzalika mislu siyamid dahri, jika kalian istiqomah dalam satu bulan puasa 3 hari, ya, maka kalian telah menyamai puasa selama 1 tahun. Karena kan rata-rata satu bulan itu 30 hari. Kalau dia puasa 3 hari, 1 hari dilipat gandakan 10 sama dengan 30. Maka orang yang rutin dalam satu bulan puasa 3 hari saja itu sudah menyamai dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. Itu saran Rasulullah kepada Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr. Qultu, kemudian Abi Muhammad menjawab, anni utiku afdola min dalika, saya kuat menjalani yang lebih dari itu ya Rasul. Jadi masih nawar, ya. Rupanya dia enggak terima kalau 1 bulan hanya puasa 3 hari. Saya masih kuat lebih dari itu, saya masih kuat ya Rasul. Nah, qala. Kemudian Rasulullah ngasih nasihat yang kedua ini. Fasum yauman wa aftir yaumaini. Ya udah, kalau kamu 3 hari terlalu sedikit, sekarang puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Jadi kalau 1 bulan berarti dia puasa 10 hari, tidak puasa 20 hari. Qultu, aku menjawab, fa inni utiku afdola min dalika, saya kuat lebih dari itu, kuat ya Rasul. Ya, masih kurang rupanya, ya. Tadi puasa 3 hari masih kurang, akhirnya ditambah, yaudah kamu 1 bulan puasa 10 hari. Saya kuat ya Rasul, lebih dari itu saya kuat. Qala, kemudian Rasulullah ngasih nasihat yang ketiga. Fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu kamu sehari puasa, sehari tidak. Fadzalika syamu Dawuda, dan ini merupakan puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Wa huwa a'dalu siyam, dan ini merupakan puasa yang adil. Karena kalau dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Ini yang paling adil, separuh. Wa fi riwayatin, dan dalam redaksi yang lain, huwa afdhalu siyami, puasa Dawud ini puasa yang terbaik. Ya, karena antara puasa dan tidak puasa sudah seimbang. Fakultu, ini Abi Abdillah masih tetap ngeyel. Ya. Kemudian aku berkata, fa inni utiku afdhala min dzalika, lebih dari itu saya masih kuat ya Rasul. Nah, lebih dari itu saya masih kuat. Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah SAW, la afdhala min dzalika, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Artinya tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Artinya udah tidak bisa ditawar lagi itu, ya, tidak bisa ditawar lagi. Ya udah, pokoknya maksimal kamu sehari puasa, sehari tidak. Kalau misalkan dia mau puasa 20 hari, yang 10 hari nggak puasa, itu berarti telah melebihi puasa Nabi Dawud. Kata Nabi, la afdola, tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Dawud. Ya. Wala an aku naqabiltu salasata ayyama allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ternyata di kemudian hari, setelah si ini Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr ini usianya sudah lanjut, dia baru berkata, seandainya dulu itu aku menerima dari Rasulullah cukup dalam 1 bulan puasa 3 hari saja, itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Rupanya baru menyesal setelah dia usia lanjut.
Ketika masih muda dia ngeyel, ya. Disuruh puasa 3 hari, bilangnya saya lebih kuat, lebih dari itu saya kuat ya Rasul. Ya udah 1 bulan puasa 10 hari saja, yang 20 hari tidak usah puasa. Lebih dari itu saya kuat ya Rasul. Ya udah 15 hari puasa, 15 hari tidak. Tapi cara mengerjakannya diselang-seling gitu. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa lagi, besoknya lagi tidak gitu. Dia masih jawab, saya lebih dari itu masih kuat ya Rasul. Udah nggak ada yang lebih baik daripada itu. Baru dia diam. Ya, baru dia diam. Nah, ternyata setelah usia lanjut, dia bilang, seandainya aku dulu itu nerima saran Rasulullah yang pertama, bahwa dalam 1 bulan itu cukup 3 hari saja, tentu aku lebih menyukainya dibanding yang lain-lain. Nah, ini makanya kita diingatkan oleh hadis ini, ya. Jadi dalam ibadah itu seseorang tidak cukup hanya bermodal semangat, ya. Dalam ibadah, dalam berbuat baik, seseorang tidak cukup hanya modal semangat, tapi harus disertai dengan ilmu. Ya, banyak orang berlebihan dalam ibadah itu ya karena hanya semangat tapi kurang ilmu. Ya, semangat ibadahnya memang hebat, tapi ilmunya kurang, itu bahaya, Pak. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada nasihat dalam bentuk syair yang menjelaskan bahwa agama ini akan rusak disebabkan perilaku 2 orang. Pertama, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Itu juga merusak agama. Yang kedua, orang amalnya banyak, ilmunya tidak ada. Itu lebih menghancurkan agama. Ya. Jadi sama-sama merusak, Pak. Sama-sama merusak agama. Orang yang tekun ibadah tapi kurang ilmu itu lebih merusak dibanding orang yang banyak ilmu tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Maka ibadah itu sekali lagi harus didasari dengan ilmu. Jangan hanya modal semangat kemudian pakai ukuran diri sendiri. Mungkin kalau kita pakai ukuran kita, ya, puasa sunnah itu lebih baik daripada menghormati tamu, mungkin begitu. Tamu kan cuma manusia, saya puasa sunnah ini karena Allah. Padahal ternyata, ya, amal soleh itu ada yang bisa ditunda, ada yang tidak. Ya, puasa sunnah itu jenis amal ibadah yang bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau menghormati tamu itu tidak bisa ditunda, Pak. Tidak bisa ditunda. Maka kalau misalnya Bapak sedang puasa sunnah, suatu hari kedatangan tamu saudaranya yang jauh atau temannya yang jauh, maka Bapak lebih baik membatalkan puasanya demi menghormati tamu. Jangan terus malah kayak tadi itu, tamunya memang disuguh, tamunya dikasih hidangan, tapi dia sendiri puasa. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Ya. Jadi amal ibadah itu ada yang bisa ditunda, ada yang tidak. Nah, salah satu yang tidak bisa ditunda itu adalah menghormati tamu. Ini jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta berkunjung ke rumah saudara, ke teman. Nyampe di sini tuan rumahnya lagi puasa. Walaupun tuan rumahnya menyediakan hidangan makan atau minuman, tetap tidak baik kalau dia tidak menemani makan. Maka tadi Salman ketika dihidangkan makanan dia bilang, aku tidak mau makan kalau kamu tidak ikut makan. Akhirnya Bidarda juga ikut makan. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa fi riwayatin, dan dalam redaksi yang lain, alam uhbar, bukankah sudah dikasih tahu, annaka, bahwasanya engkau tasumu puasa an-naharo di siang hari, wa taqumu dan sholat al-laila di malam hari. Ini pertanyaan Rasulullah kepada tadi itu Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr. Saya dengan berita katanya kamu siang puasa, malam sholat ya? Kultu, aku menjawab, kata Abi Abdullah, bala ya Rasulullah, benar ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, fala taf'al, jangan kau lakukan. Ya, Rasulullah langsung menjawab, jangan kau lakukan. Sum wa aftir, puasalah sebagian, wa aftir, dan tidak puasalah sebagian. Jangan semua siang kalian gunakan untuk berpuasa. Wanam, tidurlah, wakum, dan sholat malamlah.
jangan sepanjang malam kamu gunakan untuk sholat, tapi juga jangan sepanjang malam kamu gunakan untuk tidur. Jadi ada yang dipakai untuk sholat, ada yang dipakai untuk tidur, itu yang adil begitu. Fa inna li jasadika 'alaika haqqon, karena sungguhnya untuk tubuhmu itu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Jadi tubuh kita ini juga harus diberi haknya untuk istirahat, untuk dirawat, ya, dikasih asupan yang bergizi, itu termasuk haknya tubuh kita, ya. Jangan hanya dipakai terus, nah akhirnya rusak. Nah, kalau rusak nanti yang rugi kita sendiri. Wa inna li ainika 'alaika haqqon, dan sungguhnya matamu itu juga punya hak untuk dipakai tidur. Jangan dipakai melek terus. Tapi juga jangan dipakai tidur terus. Kalau mau tidur terus nanti aja, kalau udah mati itu tidur terus. Wa inna li zaujika 'alaika haqqon, dan sungguhnya bagi istrimu juga ada kewajibanmu yang harus kamu penuhi, ya. Jangan punya istri didiemin saja, ditinggal sholat, sudah siangnya puasa malamnya sholat, istrinya dibiarkan saja, itu juga dosa, ya. Kemudian wa inna li zaurika 'alaika haqqon, kemudian juga untuk orang yang berkunjung kepadamu kamu punya kewajiban kepadanya. Artinya kalau ada tamu, ya, maka tamu itu juga harus dipenuhi hak-haknya. Jangan setiap ada tamu malah tuan rumahnya puasa. Ya, ini kalau salah paham nanti malah diduga tuan rumahnya pelit ini. Setiap ada tamu dia malah sedang puasa. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli sahrin salasata ayamin. Sesungguhnya cukuplah bagimu jika dalam satu bulan itu puasa cukup 3 hari saja. Fa inna laka bi kulli hasanatin asra amsalihha, karena setiap satu kebaikan itu akan pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Fa inna dzalika syamud dahri, maka kalau itu kamu kerjakan secara rutin berarti kamu telah puasa selama 1 tahun. Jadi pahalanya seperti puasa 1 tahun, tapi cara mengerjakannya dalam 1 bulan cukup 3 hari saja. Fasadatu fasuddita alayya. Kemudian aku, kata si Abi Abdullah tadi itu bertanya kepada Rasul, saya kuat ya Rasul, saya lebih dari itu saya kuat, minta tambah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ajitu kuatan, saya memiliki kekuatan ya Rasul. Kayaknya kalau 1 bulan puasa hanya 3 kali ya terlalu ringan, tolong ditambah. Qala sum siyama Nabi Allah Daud wala tazid alaihi. Kemudian Rasulullah memberi nasihat, puasalah sebagaimana puasanya Nabiullah Daud dan jangan kau tambah lagi, yaitu sehari puasa sehari tidak. Wa maka nasyamu Daud, lalu bagaimana puasanya Nabi Daud itu? Kata si Abdillah, qala, Nabi menjawab, nisfud dahri, dia puasa setengah tahun, ya. Jadi sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, kan berarti setengah tahun dia puasa, setengah tahun dia tidak. Fakana Abdullah yaqul ba'da makabir ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah ini telah berusia lanjut, baru dia berkata, seandainya dulu itu aku menerima keringanan dari Rasulullah, tentu aku lebih enak. Tapi itu terjadi ketika dia sudah lanjut usia. Ya, makanya sekali lagi kita ketika hendak berbuat kebaikan jangan hanya bermodalkan semangat, tapi juga harus disertai ilmu. Allah menyediakan banyak kebaikan, maka jangan kemudian kita hanya fokus pada satu kebaikan kemudian mengabaikan kebaikan yang lain. Kemudian kita juga harus tahu bahwa amalan sunnah itu ada yang bisa ditunda, ada yang tidak. Maka yang tidak bisa ditunda itu ya jangan diabaikan. Menghormati tamu itu termasuk amal kebaikan yang tidak bisa ditunda. Maka apabila kita sedang puasa sunnah, lebih baik puasa sunnahnya dibatalkan demi menghormati tamu. Malam ini sampai di sini dulu, insya Allah nanti masih ada kelanjutannya lagi. Nanti terkait dengan kebiasaan wirid membaca Al-Quran, itu idealnya khatamnya berapa hari sekali.
insyaallah kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.